Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, I'm far away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Sarbagita. Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu Pro 2 FM teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi. Nah, pas banget kita akan membahas tentang dunia pendidikan. Tadi kalau misalnya kita kerja kelompok, sekarang aku tadi ngajak ke kamu itu untuk bagaimana sih kita itu bisa membangun generasi emas. Dan pastinya kalau udah kita ngomongin generasi emas itu pasti punya peluang yang besar. Tapi di balik peluang itu ada tantangan yang banyak juga untuk di sektor pendidikan untuk bisa kita bangun generasi emas. Nah, kita bahas bersama-sama teman Pro 2 bersama Bapak Iputu Kusuma Wardana. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Gusadi. Luar biasa banget. Walaupun lagi libur-libur gitu Pak. Ya, enggak apa-apa. Tapi Kita sharing namanya. ya, benar. Ya, cuaca sih memang boleh lah berubah-berubah tapi Pak. Tapi semangat enggak boleh Ya, berubah. harus gitu konsisten Pak, ya. semangatnya. Tapi di sini ada kadang-kadang kita mikir itu kalau kita ngomongin generasi emas gitu kan, walaupun itu masih jauh 2045 tapi prepare-nya kan dari sekarang Ya, gitu. betul. Kita ngomongin soal generasi emas aja udah berpikir dari sekarang tuh. Gimana kita bisa mencetak generasi emas 2045 itu bisa menjadi terwujud gitu ya. Jadi terwujud dan yang pastinya bisa menjadi emang seharusnya di waktu itu udah terjadi gitu Ya, kan. betul. Pasti tantangannya banyak sekali. Walaupun peluangnya juga banyak. Ya, gitu betul. Ya. Udah banyak peluang yang kita lakukan. Ya, entah makanan bergizi, kemudian juga pendidikan yang pastinya harus rata Ya, gitu betul. kan. Kemudian yang sudah kita lihat dari pemerintah ternyata banyak sekali gitu yang sudah kita diupayakan, istilahnya dari pemerintah juga upayakan gitu kan. Nah, tapi lihat dari sisi ini gimana menurutnya Pak Kusuma tentang bagaimana untuk peluangnya gitu untuk sekarang menuju ke Indonesia Emas 2045
45. Baik, terima kasih Pak Gwasdi dan pemirsa RRI Pro 2. Kalau menurut saya, istilah generasi emas itu adalah merujuk pada generasi muda yang unggul lah. Ya. Unggul dalam artian bersaing global dan berkarakter, itu yang utama. Terus juga ini istilahnya adalah sering dikaitkan dengan momentum tahun 2045. Di mana membangun generasi emas ini adalah fondasi utama, salah satunya pendidikan. Ya. Peluang dan tantangannya kalau menurut saya adalah kita kalau peluangnya adalah bonus demokrasi kita, bonus demografi. Artinya penduduk generasi muda itu luar biasa. Itu menjadi fondasi yang utama untuk mewujudkan generasi emas. Di samping itu juga peluangnya adalah pendidikan yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Tantangan utama adalah seperti mungkin masyarakat tahu bahwa pendidikan itu baik terutama infrastruktur itu belum merata di seluruh negeri ini. Terutama saudara-saudara kita yang ada di wilayah timur. Nah, oke. Itu barangkali ya. Nah, jadinya benar banget yang seperti dibilang Bapak Kusuma, jadinya masih banyak sekali tantangannya ya. Iya, betul. Terutama saudara-saudara kita yang di bagian timur itu masih belum rata dari sisi pendidikan. Nanti kita bahas lagi sama Pro 2. Jadi tetap di Sepada. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. Let's find a way. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih?
BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka.
It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pak Kusuma teman Pro 2 ya, dan kita masih membahas tentang generasi emas ya, yang pastinya tentang tantangan dan peluangnya yang yang sudah terjadi gitu guys. Tadi kita ngelihat satu permasalahan juga ya, masalah sektor pendidikan yang ternyata belum merata di timur Indonesia. Ya, nah dari KMPI sendiri nih Pak, istilahnya bagaimana melihat ternyata masih sampai sekarang udah berjalan nih program Indonesia Emas tapi masih belum juga terrealisasi secara mungkin baru sekian persennya aja terrealisasi. Belum sesuai harapan, udah sesuai harapan dari KMPI kah atau belum gitu. Sementara kalau menurut saya program pemerintah itu sudah bagus, dibuat sedemikian rupa lah oleh presiden, diterjemahkan oleh menteri, tetapi memang barangkali yang kurang inilah eksekusi di lapangan yang barangkali yang belum merata. Eksekusi di lapangannya. Ya, eksekusi di lapangan. Apalagi sekarang pemerintah membuat MBG, itu kan salah satu bagian daripada upaya untuk bagaimana generasi emas ini bisa terwujud di 2045. Ya. Itu sama bagus kayak MPI. Tapi kembali lagi bahwa kadang-kadang harapan pemerintah itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan eksekusinya. Contoh MBG misalnya membangun itu mungkin sudah merata di Republik ini, tapi barangkali ada hal tertentu yang memang kurang pas kalau menurut kami itu. Salah satu pelaksanaannya adalah MBG yang belum rata gitu ya. Merata. Mungkin kalau saya lihat di Buleleng lah, kan belum merata itu sekolah yang mendapat MBG. Yang kedua kadang-kadang kan pemerintah menyajikan menu kan itu menu yang sudah bergizi, yang sudah sesuai dengan gizi yang standar. Tapi kan kadang-kadang pola makan anak-anak kita ini saya dengar itu banyak yang memang tidak makan karena memang tidak disukai. Mungkin kadang-kadang pola makan kita secara umum anak-anak kita ini ingin yang instan, misalnya makan pop mie dan lain sebagainya, sehingga mubazir program pemerintah ini. Berarti masih ada bukan kesalahan sih, lebih tepatnya tidak terrealisasi dengan baik gitu ya. Karena mindset anak-anak itu dia dikira menunya ini nggak enak, padahal dia kan mungkin kadang-kadang di rumahnya berbeda dengan menu yang ada diberikan oleh pemerintah. Sesungguhnya pemerintah kan di dapur MBG itu sudah ada ahli gizinya. Itu memang bergizi makanannya, tapi kadang-kadang seperti tadi pola makan di rumah kadang-kadang berpengaruh terhadap pola makan yang disajikan. Ini belum siap anak-anak itu barangkali. Sehingga saya dengar ada anak-anak di beberapa sekolah itu nggak mau makan, ada tersisa dan sebagainya. Kan mubazir program pemerintah, itu maksud saya ya. Iya, itu masih jadi problem sampai sekarang teman-teman Pro 2. Kira-kira apa lagi yang menjadi permasalahan? Nanti kita tanya ngobrol lagi lebih dalam bersama Pak Kusuma. Jadi jangan kemana-mana.
Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan mengenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. Not far away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali.
Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan,
air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Semua teman Pro 2 dan kita masih membahas tentang membangun generasi emas, tantangan dan peluang dalam pendidikan gitu ya. Nah tadi kita udah disampaikan juga sama Pak Kusuma bahwa salah satunya makan bergizi gratis ini adalah salah satu program Indonesia Emas 2045 ya. Nah yang ternyata masih belum merata juga dari sisi KPI melihat bahwa ini masih ada loh yang belum mungkin ya. Dan semoga aja cepat direalisasikan dan semoga aja cepat bisa mendapatkan hak yang sama seperti ke sekolah-sekolah yang lain. Kira-kira selain itu ada lagi nggak permasalahan dan tantangannya juga gitu Pak yang mengarah ke Indonesia Emas? Kalau menurut saya begini, berbicara tentang generasi emas tidak hanya cerdas secara akademik, ya, tetapi juga memiliki karakter dan moralitas yang kuat. Moral ya. Ya, integritas itu. Ya. Terutama juga anak-anak itu diharapkan nanti menuju generasi emas dia itu menguasai keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif dan kolaboratif. Itu penting ditanamkan kepada anak-anak kita nanti sehingga apa yang dicita-citakan bangsa ini menjadi emas 2024 tercapai dengan bagus. Nah, itu menurut saya. Ya. Jadi ada peluang-peluang yang istilahnya secara berpikir kreatif, kemudian punya kritis, itu bisa membantu untuk berpeluang ya. Sampai nanti di 2045. Nah, zaman sekarang kalau misalnya kita ngelihat generasi muda dari segi pendidikan aja gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat mereka kritis, belum tentu bisa merata secara kritisnya gitu kan Pak. Karena setiap anak itu punya karakternya tersendiri. Karakter dan sumber daya yang berbeda sesungguhnya. Yang pastinya gitu ya. Kalau misalnya mungkin dari rumah atau mungkin juga pendidikannya di sekolah mengajarkan kritis, mungkin bisa gitu kan. Kritis. Nah, tapi di sini masalahnya jadinya Pak. Istilahnya bagaimana caranya mendidik ini istilahnya makin bisa berpikir kritis, kan itu jadi pertanyaannya. Kalau menurut saya kurikulumnya yang harus di apa namanya? Sedikit direvisi, dan menurut saya kurikulum yang saat ini diterapkan yang namanya mungkin saya dengar itu kurikulum pembelajaran mendalam itu salah satu adalah keterampilan abad 21. Itu kurikulum sudah saya. Tergantung sekarang eksekusinya di sekolah oleh pihak sekolah dan gurunya. Nah, untuk menciptakan ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada SDM yang bagus dari guru itu sendiri. Tentunya juga ada kolaborasi antara pihak sekolah dan masyarakat. Kan ada komite sekolah. Itu barangkali bisa membantu itu.
bagus. Oke. Berarti salah satunya itu dari gurunya sendiri, kemudian Iya. dari kurikulum. Iya, Tapi dengan kurikulum yang terus berubah, apakah menjadi suatu permasalahan juga? Nah, Pak? ini juga bagian dari permasalahan. Kemarin kurikulum Pak Nadiem kurikulum Merdeka. Terus Pak Abdul Muti penjara mendalam. Itu saya melihat paling banter 10 tahun lah baru kita lakukan evaluasi bagus atau tidak. Ini belum ada evaluasi sudah berubah. Sehingga di masyarakat itu sering terjadi tanda kutip bahwa ganti menteri ganti kurikulum. Ini yang juga tidak konsisten kalau menurut saya. Itu Pak Gus Hadi. Oke, menjadi ada kata-kata tidak konsisten berarti Iya, ya untuk betul. dunia pendidikan gitu ya. betul. Mungkin bisa mungkin bisa didengar mungkin teman-teman juga ternyata ini jadi suatu permasalahan. Permasalahan gitu ya. karena begini, yang saya mungkin amati dari media sosial dari baca-baca itu, kadang-kadang saudara-saudara dari timur itu belum maksimal menerapkan kurikulum Merdeka, sudah berubah ke pembelajaran mendalam misalnya. Ya. Ini kan belum serta-merta merata kalau menurut saya sudah dirubah. Istilahnya belum nyampe 50% melaksanakan sudah dirubah lagi. Kan tadi di awal saya bilang bahwa kondisi pendidikan kita belum merata di seluruh republik ini. Mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, termasuk juga mungkin barangkali salary ataupun gaji yang saudara-saudara kita yang didapat di daerah. Itu kan. Iya. Berarti ya kalau misalnya kita ngomong salary ya memang masih miris juga ya. Betul. Kadang-kadang kita melihat banyak konten di media sosial gaji guru sekian masih di bawah sangat standar. Iya, betul. Mungkin bisa dikatakan tidak layak lah, itu menjadi suatu permasalahan juga ya Pak ya. Tapi harus berhadapan dengan kurikulum yang terus berubah. Dengan tugas guru yang cukup ya, betul. sangat bisa dibilang sangat kompleks kompleks banget. gitu. Karena saya pernah bertanya sama satu guru Pak, istilahnya untuk kurikulum sekarang bagaimana? Waduh, masih dipelajari ini, tapi besoknya udah belajar lagi. Besoknya udah harus diterapkan karena betul, ini betul. sosialisasinya itu agak kurang jadinya. Betul. Ya jadi satu permasalahan juga berarti istilahnya ternyata sosialisasi satu kurikulum ke kurikulum lainnya itu yang berikutnya itu masih belum itu. Istilahnya kesinambungannya kecil lah gitu ya. Jadi perlu banget kayaknya itu disosialisasi secara mendalam gitu kan. Betul. Karena masih banyak guru katanya masih belajar di posisi yang sekarang. Belajar. Gitu. Di samping itu juga kemarin ketika Pak Abdul Muti datang ke SMK 3 dan juga ke Buleleng lah kunjungan, kan kemarin itu kapan ya tanggal 13 itu kunjungan beliau, bahwa saya baca di media Buleleng ini kekurangan hampir 1000 guru. Hampir 1000 ya, guru. 1000-an itu pernyataan dari Pak Kadis Pendidikan itu. Itu barangkali bisa berpengaruh juga terhadap bagaimana maksimalnya anak-anak mendapatkan pendidikan, mendapatkan ilmu ataupun pembinaan di sekolahnya masing-masing. Gimana ceritanya kalau guru tidak ada, kan itu ceritanya. Iya, kalau misalnya 1000 guru itu sangat banyak sih Pak. Lumayan banyak, tetapi saya kurang tahu jelas di mana kekurangannya di SD atau SMP. Ini di Buleleng saja. Nah, mudah-mudahan pernyataan Pak Menteri kemarin kan mengupayakan dan juga Pemda Buleleng ini akan mengejar kekurangan 1000 guru. 1000 guru tidak sedikit tuh Pak. Iya, 1000 banyak banget sih Pak. Itu. Tapi itu udah dihitung sama tenaga honorer ya Pak? Nah, itu guru saya honorer. kurang jelas tahu itu. Oke. Berarti ini masih tanda tanya ya. Ini hitungannya sekurangan 1000 guru itu sudah dihitung sama tenaga honorer atau di luar tenaga honorer yang ASN aja gitu ya. Itu, ya. Oke. Ternyata banyak sekali permasalahannya Pak. Betul, Yang menjadi kompleks tantangan juga pendidikan. gitu. Istilahnya apa yang bisa kita lakukan untuk 2045 ini kan untuk mencetak generasi emas kan. Kalau misalnya tenaga pendidikannya kurang, kita juga bingung gitu istilahnya bakal Betul. bagaimana gitu kan, siapa yang mengajar seperti betul, itu. betul. Terus kemudian masalah kurikulum juga ya masih belum merata dan bahkan guru sendiri masih mempelajari itu ya, apalagi dengan sistem yang tematik sekarang untuk di SD, kemudian juga masih berlanjut juga gitu Betul. ya, masih mencari ide, bahkan ada yang belum bisa tidur nyenyak gitu ya, kadang-kadang harus menyiapkan materi untuk besok ngajar gitu kan. Nah kadang-kadang berpikir nggak sih Pak istilahnya bagaimana kedepannya gitu untuk permasalahan mata pelajaran gitu kan, kadang-kadang menjadi kita bingung juga sih istilahnya bakal kemana gitu kan, karena tidak mengkhusus seperti dulu gitu loh. Kalau mungkin saya di zaman saya mungkin di catur bulan ya, dulu zaman semester catur bulan itu masih istilahnya matematika ya matematika, bahasa Indonesia masih bahasa Indonesia gitu kan. Tapi sekarang itu udah digabung jadi satu,
dengan itu namanya tematik. kurikulumnya. Kalau di SD namanya kan tematik. Kalau di SMP SMA sudah per mata pelajaran dia. Sudah Masih, mengkhusus dia. ya, masih. Mengkhusus itu. Oke. Tapi memang apa ya istilahnya menurut Pak Kusuma sendiri tidak berpengaruh kah untuk kedepannya? Karena masa mereka 6 tahun di SD menuju ke SMP itu dengan perubahan tematik ke yang mengkhusus itu? Kalau saya enggak berpengaruh karena memang esensinya seperti itu. Kalau itu sudah bagus standarnya barangkali itu. Oke. Dan sampai hari ini hasilnya sudah kelihatan bagus. Cuman barangkali pendidikan ini masyarakat ya tidak serta merta bahwa pendidikan itu selalu diserahkan kepada pihak sekolah. Mestinya orang tua juga paham bahwa pendidikan juga tanggung jawab orang tua. Artinya di rumah selain menyerahkan anaknya kepada sekolah juga paling tidak minimal sekian menit itu bisa mendampingi anaknya belajar itu misalnya. Itu kan tanggung jawab kita bersama pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan 100% juga tanggung jawab sekolah, tapi ada sekian jam yang memang orang tua punya kepentingan bertemu dengan anak-anaknya, melihat perkembangan anak didiknya. Artinya minimal mendampingi belajar, itu saja cukup rasanya. Nah, ini masalah parenting berarti kan Ya, ya? betul. Masalah untuk menemani belajar berarti parenting si orang tua siswa. Tapi kalau ngelihat untuk zaman sekarang parenting dari orang tua ke anak bagaimana, Pak? Barangkali kalau saya melihat kan mungkin begini. Ada sebagian memang barangkali karena berbagai hal itu kadang-kadang orang tua tidak sempat mendampingi anak-anaknya atau perhatian barangkali karena beberapa hal. Mungkin karena berbisnis, orang tuanya sibuk dan lain sebagainya. Cuman saya melihat ketika tahun ajaran baru itu pemerintah ketika rapotan misalnya, anak-anak kan hari ayah mengambil rapotan itu sudah bagus, artinya memberi ada perhatian. Ya, ada perhatian. Memaksa pemerintah. orang tua ayahnya untuk mendampingi ambil rapot itu sudah bagus sesungguhnya. Ya. Walaupun sebenarnya banyak dari masyarakat yang mungkin bingung ya, kenapa harus ayah gitu ya. Padahal nggak bisa gitu. Tapi ya. Ayahnya jauh gitu ya. Sesungguhnya tujuannya mulia itu kalau tujuannya mulia, istilahnya walaupun berbeda sama berdua, tapi maksudnya itu bukan hanya ibu aja yang punya peluang untuk istilahnya dari pendidikan anak, tapi ayah juga gitu sebenarnya gitu ya. Oke. Sampai sedetil itu sebenarnya pemerintah itu sudah menyiapkan gitu ya untuk peluang yang besar skema gitu. Itu sudah ada. Barangkali eksekusinya yang masih yang menjadi pertanyaan juga gitu ya. Ini kalau kita misalnya ngelihat dari posisinya sekarang gitu kan. Kalau kan masih cukup lama sebenarnya ya Pak ya. Tapi istilahnya kita cukup masih khawatir juga sih istilahnya untuk bisa nggak ya untuk 2045 nanti untuk Indonesia emas kan gitu ya. Kondisinya masih banyak perjalanan, apalagi di sosial media banyak juga murid-murid yang masih ternyata yang istilahnya masih kelihatan dalam tanda kutip membandel gitu ya Pak ya. Dengan ya sekarang memang aturannya banyak banget gitu kan, istilahnya guru tidak boleh dari sisi otoriter, kemudian tidak boleh, tapi malah disalahartikan oleh siswa malah berbalik. Siswa yang ini kan ini tidak terlepas dari pendidikan karakter. Nah ya. Pendidikan karakter itu tidak mesti juga harus diberikan di sekolah, tetapi pihak orang tua juga wajib sebagai contoh suri teladan. Sempat saya bilang begini, ketika melarang anaknya merokok di rumah, jangan merokok, tetapi orang tua mungkin ada oknum dia merokok, tapi menyuruh anaknya tidak merokok, itu kan contoh yang kurang bagus misalnya. Itulah sederhananya seperti itu bagus. Iya makanya istilahnya kalau misalnya ngelarang anaknya ngerokok ya jangan dulu ngerokok dari gitu. orang tuanya gitu kan. Boleh ngerokok, contoh, gitu ya. Boleh ngerokok tetapi tidak terlihat oleh anak-anak misalnya. Iya. Berarti ini kembali lagi si parentingnya berarti kan. Betul. Berarti istilahnya bisa kemungkinan besar gitu. Mungkin lebih banyak persentasenya itu kalau misalnya dari segi parentingnya yang tidak bagus. Kalau misalnya ada kejadian seperti yang di sosial media, banyak siswa yang berani melawan guru. Belum tentu juga. Belum tentu. Ada faktor lain lagi? Mungkin ada faktor lingkungan juga bisa. Coba bagus tadi. Lingkungan tempatnya dia bermain dan lain sebagainya. Faktor media sosial yang bisa diakses, melihat sesuatu dan kondisi. Ketika punya gadget kan semua informasi bisa diakses. Mungkin dia melihat dari sana juga. Kan kompleks ini kalau menurut saya. Ini bukan faktor orang tua. Tapi kompleks menurut saya. Tapi masih ada hubungannya juga gitu kan. Ada, karena posisinya kurang ketat menjaga ya, gitu. Bilang barangkali seperti itu, barangkali. Kurang memperhatikan dari segi pergaulan kayak gitu ya. Karena dulu kita ngelihatnya beberapa tahun yang duluan istilahnya ngelawan guru itu
kita duluan yang dimarah gitu ya. Ya, betul. Baru mencari tahu yang sebenarnya gitu. Orang tua dulu kayak gitu Iya. kan. Mungkin Bapak Kusuma sendiri merasakan hal itu ya. Saya sangat merasakan zaman Istilahnya 90-an mungkin itu. karena itu merasakan sekali karena istilahnya kalau kita ngelapor kita di jewer atau mungkin juga kita di marah sama guru itu malah kita dimarah. Kayak malah kita yang dimarah gitu Ya kan. betul itu saya merasakan itu. Makanya kita juga bingung kenapa bisa Dan begitu. orang tua kita yang minta maaf ke sekolah. Nah, kalau itu dia. zaman sekarang tanda kutip kan ada dimarahi anaknya bawa parang ke sekolah dan sangat miris saya lihat kan di media sosial sampai guru dikeroyok anak-anak itu kan di mana itu posisinya itu. Ya, itu dah. Makanya salah satunya juga perlu perlindungan guru. Ya, perlu Perlindungan guru. Itu. Makanya apa ya? Itu yang membuat kita itu makin agak gimana gitu ya. Bisa nggak ya terjadi gitu ya betul. nanti Indonesia Mas. Tapi kalau menurut saya kalau memang kita punya komitmen bersama yakin bisa Pak. Ya, yang pastinya gitu ya. Semoga bisa merata mulai dari MBG bisa merata semuanya. Apa program pemerintah bisa merata semuanya dari ujung barat sampai ujung timur bisa terrealisasi. Ya, Semoga aja bisa yang pastinya. Itulah kenapa kita itu buat talk show seperti ini ya untuk mengedukasi. Ternyata masih banyak permasalahan yang perlu kita bahas untuk bisa menyadarkan teman Pro 2 gitu atau istilahnya memberikan wawasan kepada teman Pro 2 untuk bisa ternyata kalau misalnya di dunia pendidikan itu ada hal yang seperti ini gitu ya. Makanya Bapak Kusuma kita undang untuk itu teman Pro 2. Jadi cukup banyak kompleks juga masalahnya ya untuk itu ya. Tapi untuk kedepannya kira-kira harapan dari Pak Kusuma sendiri untuk Indonesia Mas untuk dari sekarang untuk anak muda mungkin bisa disampaikan Pak. Baik. Kalau menurut saya bahwa generasi emas bukan sekedar cita-cita, tetapi kebutuhan strategis bangsa. Tantangan yang harus kita hadapi dengan inovasi. Ya, dengan inovasi kita bisa berkompetensi, bisa berkolaborasi juga dengan anak bangsa semua, orang tua, masyarakat dan sebagainya, sehingga Indonesia bisa menuju emas di masa depan tahun 2045 itu. Yes, yang pastinya teman Pro 2 harus tetap bersemangat gitu teman Pro 2 apapun masalahnya bisa diselesaikan dan yang paling penting adalah kompak selalu jadi tanggung jawab yang paling penting ya Bapak ya. Terima kasih Pak Kusuma luar biasa banget. Luar biasa banget pencerahan kita benar-benar diingatkan kembali ya. Ternyata sekian banyak masalah yang perlu kita selesaikan dan sekian banyak juga yang harus kita perhatikan untuk bisa menuju Indonesia Emas 2045 ya. Oke, thank you banget teman Pro 2 yang sudah join di YouTube, kemudian yang sudah nonton juga, yang sudah gabung di WhatsApp. Thank you banget semuanya, thank you banget. Dan masih ada Gus Ani Norman kamu di sepanjang sampai nanti jam 10 pagi. So don't go anywhere.